Tuhan, terima kasih kepadamu, karena kasih karunia kami boleh diselamatkan. Hari ini kami kembali bersyukur bahwa kami boleh mengenal dirimu sebagai segala kami. Hati Tuhan, agar apa yang kami bagikan pada malam hari ini bisa sama-sama saling menguatkan, sama-sama saling Tuhan meneguhkan di dalam iman. Hati juga saudara-saudari, teman-teman sekalian yang belum bisa bergabung, dan mereka juga bisa mencari anak-anak muda yang terus mendambakan diri seperti dikau mendambakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Jadi karena belum ada yang nambah lagi, langsung saja ya, bagian nikmat aja ya, apa yang didapatkan selama seminggu ini. Jadi puji Tuhan ya, selama satu minggu ini kita membahas mengenai bagaimana kisah Rasul ya, Rasul pasal 3 sampai pasal 9. Saya nikmati bahwa memang dalam pembahasan kisah Rasul ini ya, terutama kisah Rasul pasal 8, di situ ada satu perkara yang bahwa kita seharusnya juga menyadari manusia itu memiliki hikmat namun terbatas ya. Jadi dikatakan bahwa di dalam pasal 8 ayat yang ke 28 ya. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ya kan? Lalu berikutnya kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ayat 30, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membacakan kitab Nabi Yesaya. Tuhan Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Maka di sini ayat 31-nya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Artinya apa? Kita sebagai orang yang percaya, kalau belum ada bimbingan dari orang lain atau Roh Kudus sendiri, ini juga menjadi perkara yang sulit ya, supaya kita bisa maju dalam rohanian ya. Jadi terutama dalam kehidupan kita sebagai mayoritas mahasiswa ya kita menyadari bahwa banyak perkara atau banyak waktu kita habiskan untuk berkuliah, tugas ya, lomba dan sebagainya. Namun satu perkara ya kita harus betul-betul perhatikan, ketika kita memiliki tujuan dalam kehidupan kita, apa sih yang sebenarnya dicari ya kan? Ya, kita lihat di sini ya. Mungkin saya sebentar saja, nanti lanjut dengan yang lain. Di ayat yang berikutnya dikatakan, ayat 32 ya, nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang telur di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya ya. Jadi sebenarnya apa sih di sini yang dimaksud? Adalah kemuliaannya, keadilan tidak diberikan kepadanya, siapa yang akan menceritakan asal-usulnya sebab nyawanya diambil dari bumi. Ini menceritakan mengenai kisah waktu Yesus mau disalibkan. Jadi sebenarnya sida-sida Ethiopia ini membaca kisah ini sehingga ya dalam kesempatan itu Filipus memberitahu, karena Filipus juga sudah belajar ya. Di situ dibilang ayat 35 kan, Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu yang memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Haleluya. Situ ada Filipus yang mau belajar, ada juga Filipus yang mau memberitakan. Nah hari ini saya dan kita semua masing-masing sudah belajar Alkitab ya, baik melalui Bible for You ataupun pribadi ya, kita sudah membaca. Jadi maukah kita memberitakan ya? Maukah kita membawa diri kita terus datang kepada Tuhan ya, supaya apa? Kita bisa memberitakan ini kepada orang lain ya kan? Nah, di ayat 37 bahkan Filipus dengan berani berkata, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Sebabnya aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Asalkan orang itu sudah percaya Yesus Kristus adalah anak-anak Allah, ya maka hari ini
kita perlu mengambil satu perkataan yang tegas ya, bahwa Tuhan hari ini aku tidak banyak waktu lagi gitu. Ya, semakin sempit, semakin sulit. Kadang seseorang harusnya menjadi ya nilai tambah untuk kita agar bisa memberitakan Injil. Namun hari ini kita di alamnya, yaitu mahasiswa hanya perkara yang dihadapi, ya kan? Banyak juga hal yang mungkin kita tidak tahu bagaimana. Tapi teman-teman sekalian, kita harus memahami dan menyadari bahwa ya Tuhan memberi kesempatan itu setiap saat. Nah, tergantung kita mau ambil apa enggak. Jadi melalui kita kisah Rasul ini saya kembali terangi bahwa Tuhan, ternyata aku ini masih kurang ada perasaan, masih kurang ada hati. Untuk apa? Mendoakan teman-teman di sekitar. Malah akunya yang ikut-ikutan dengan lingkungan sekitar. Ya, namun mengucap syukur pada Tuhan, ada firman yang dibaca, ada juga teman-teman yang mengingatkan, sehingga Tuhan itu masih menarik ya. Tuhan itu masih terus memberi kesempatan. Ayo, mau nggak hari ini? Ya, selama masih ada hari ini, ayo jangan disia-siakan. Ya, sehingga hanya itu banyak orang mendambakan sebenarnya. Kalau kita lihat di kitab Roma ya, Roma pasal yang ke-10, bentar ya, pasal 10 ayat yang ke-14 dan 15 ya. Tapi bagaimana orang dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya datang mereka yang membawa kabar baik. So, hari ini apakah kita sudah diutus? Sudah. Ketika ya kita percaya, ya kan? Tuhan berkata, Matius 28 ayat 19 berkata apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Masa itu, apa yang kita kerjakan setelah diutus? Pergi. Ya, kita pergi, kita berbicara tentang Dia pada teman-teman di sekitar. Nah, sehingga bukan hanya kakak-kakaknya saja yang di gereja, ya karena aku masih muda, aku masih terlalu kecil usianya, bukan akulah tugasnya. Alah, jangan pikir begitu dulu. Ya, karena Tuhan telah memberikan semua amanat agung tersebut, ya kan? Jadi kita yang berbicara kepada teman kita, ya karena nggak semua orang kenal teman kita, ya kan? Nah, sehingga kalau kita sudah kenal teman kita tahu dia harus selamat, ya selamatkanlah, beritakanlah. Sehingga kesempatan tidak hilang begitu saja. Hari ini banyak orang atau beberapa orang mulai kehilangan, kalau membaca di research ya, di Bulan Research Center itu berapa persen daripada orang muda itu mulai kehilangan kenikmatan atau kehilangan kemauan untuk beribadah atau berdoa. Nah, teman-teman di sini kita punya nggak perasaan itu? Oh, teman-temanku termasuk nggak ya? Kakak kelasku, adik kelasku, mereka termasuk nggak ya? Kita kenal mereka, tapi kita kadang takut, malu, ragu. Akhirnya nanti dia turunkan niat. Karena ya mereka sudah menjadi orang yang semakin jauh daripada Tuhan. Jadi sampai di sini, ya saya kembali mendapatkan bahwa kalau ada kesempatan sekarang, kenapa tidak sekarang? Mohon berikan Roh yang terus menguatkan dan meneguhkan aku untuk bisa memberitakan Injil. Amin. Itu ya. Jadi itu yang saya nikmati dan dapatkan dari kitab Kisah Rasul ini. Mungkin teman-teman lain ada yang mau sharing, dipersilahkan. Ada Alvin, ada Nike, ada Dedi, ada Anes, Eko, Eva. Alvin, sharing Alvin. Ini biar gantian adik-adik mahasiswa yang sharing. Kakak-kakaknya udah dari Senin sampai Sabtu ini.
silakan. Yang Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 47 sampai 49. Situ kan tertulis, tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah, tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku, di rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan, tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ini maksud Tuhan yang bilang kayak gini, maksud dari ayat ini gimana ya Kak? Kenapa ada tertulis tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Kenapa ya Kak? Kira-kira saya kurang paham yang ayat ini. Makasih. Baik, Eko, Eva, Yohanes. Ya, coba jawab ya. Ini kan ini ya apa saat si Stefanus yang menjelaskan perjanjian lama ini. Ya, kalau lihat ayat 47 itu kan memang Raja Salomo ya, itu kan apa diberi kesempatan ya untuk membangun bait Allah gitu. Dan maksud ayat 48 ini ya ini yang Maha Tinggi ya, Most High, yang Allah ini tidak tinggal di dalam bait yang apa atau rumah yang dibangun oleh tangan manusia. Artinya sebenarnya bukan bait atau tempat kediaman yang secara fisik ini loh yang Allah betul-betul dambakan sebenarnya atau betul-betul kehendaki sebenarnya. Tetapi kalau Unika udah dapat apa Alkitab yang itu ya yang ada catatan kakinya ya di ayat 48 itu di catatan kaki yang mana sorry di ayat 49 sih lebih pas. Saat Tuhan kan tanya kan, Allah itu tanya, rumah seperti apa yang kamu akan buat untukku dan tempat untuk ya perhentianku. Nah, di ayat 9 itu ada catatan kakinya dikatakan bahwa Tuhan itu mendambakan ya, menginginkan sebuah kediaman yang rohani, yaitu adalah di dalam roh manusia. Jadi memang saat itu Allah menghendaki ya Raja Salomo membuat bait kudus yang sebenarnya kan Daud ya yang pertama menginginkan ya untuk bisa membangun, tapi Allah menghendaki anaknya Raja Salomo yang membangun. Tetapi sebenarnya bukan itu yang menjadi kedambaan atau kehendak Allah ya, bukan bait yang secara fisik yang dibangun oleh tangan manusia, tapi adalah kediaman yang rohani, yaitu adalah roh manusia. Sebenarnya ya kalau kita bahas di itu ya kemarin di kitab Yohanes ya, Injil Yohanes, ya di dalam roh manusia ini Allah dan manusia betul-betul bisa menjadi satu juga ya, saling tinggal, saling huni. Itu sih kurang lebih. Terima kasih Kak Yoel. Ya, potongan ayat 49 ya, pasal 7 itu diambil dari kitab Yesaya pasal 66 ayat 1 dan 2. Mungkin kita bisa melihat sebentar, Kak Renat mungkin atau siapa bisa tampilkan ya. Yesaya 66 ayat 1 dan 2. Oke, saya bacakan ya untuk kita semua ya.
Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Ya. Bumi adalah tumpuan kakiku. Yesaya 66 ayat 1 dan 2. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ya, ini jadi Tuhan itu sebenarnya ingin mewahyukan ya tempat kediaman macam apa yang dia dambakan. Karena dia ini dikatakan langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kaki. Dia itu artinya apa? Ya dia ini Allah yang besar dan agung ya. Coba bayangin kalau bumi tumpuan kakinya, langit adalah tahtanya, berapa besar? Dan manusia itu membuat rumah itu mau berapa besar, kan? Mana bisa menampung ya diri Allah. Nah, manusia memiliki konsep Allah itu tinggal di dalam apa ya, rumah buatan tangan manusia. Walaupun memang Allah mewahyukan ya untuk membangun kemah pertemuan ya. Selama orang Israel ada di padang gurun ya. Itu kan untuk menyatakan kedambaan hati Allah. Allah itu ingin tinggal di tengah-tengah umat pilihannya. Ya. Nah, baru sampai di tanah permai Kanaan, Daud ya yang punya inisiatif ya bahwa dia ingin mendirikan satu tempat kediaman bagi Allah. Tapi pada zaman Daud itu tidak bisa terjadi karena Daud ini sering berperang, jadi Allah tidak berkenan karena tangan Daud ini tangan yang menumpahkan darah banyak orang. Baru masuk ke Salomo itu masa damai. Nah, Allah memperhatikan hati umatnya, lalu mengizinkan ya Salomo untuk mendirikan bait suci. Tapi sekali lagi, Allah tidak tinggal di dalam bait yang sifatnya material. Nah, di Yesaya 66 ayat 1 dan 2 inilah Allah mewahyukan apa yang sebenarnya dia kehendaki. Mari kita lanjutkan ayat yang kedua ya. Mungkin bisa minta bantuan Yunike ya, bantu baca ayat yang kedua. Ayat 2. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Ku. Oke. Coba di sini ada versi bahasa Inggrisnya enggak Kak Yoel? Kalau boleh ditampilkan, mungkin kalau di sini ya King James saja nggak apa-apa. Kalau yang pakai program ini. Ada enggak? Oh ya udah pakai ini ya, recovery version juga lebih baik kalau bisa dimunculkan di situ. Iya, sebentar. Ada ya. Oke, saya sambil bahas ya. Nah, di ayat 2 ini Tuhan mengatakan ya, bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang. Nah, kata ini penting ini. Ini hati Tuhan, kita harus tahu hati Tuhan. Kepada orang inilah aku memandang. Jadi inilah yang ingin Tuhan cari. Nah, mau nggak kita merespon? Tuhan, akulah yang engkau cari. Nah, orang macam apakah dia itu yang dicari oleh Tuhan? Ini penting. Ya. Bentar, ya saya. Sudah? Lagi loading atau bagaimana ini? Iya, loading. Loading. Sorry. Oke ya. Oke, Ini Kak. ya, oke. Ya, itu lihat ya. But to this kind of man will I look, to him who is poor and of a contrite spirit. Di dalam bahasa Indonesia tadi diterjemahkan orang yang tertindas dan patah semangatnya. Tapi sebenarnya dalam terjemahan langsungnya itu adalah orang yang remuk rohnya. Ya, orang yang remuk rohnya. Ya. Ya kan?
Dan tremble at my word, ya, dikatakan gentar kepada firmanku. Orang yang remuk rohnya itu menandakan orang yang terbuka kepada Tuhan. Ya, orang yang karena menyadari ya bahwa kehidupan yang penuh dengan pergumulan, ya, kesulitan-kesulitan yang dialami manusia, tidak ada yang bisa menolong kita ya, kecuali Tuhan. Karena itulah di sini dikatakan orang yang remuk rohnya, orang yang terbuka kepada Tuhan dan gentar terhadap firman Tuhan. Ini dua ini sangat penting ya, adik-adik mahasiswa yang hadir pada malam hari ini ya. Apakah kita adalah orang yang terbuka pada Tuhan? Ya. Apakah kita adalah orang yang juga gentar terhadap firman Tuhan? Ya. Jadi menganggap firman Tuhan adalah satu perkara yang sangat serius, bukan sesuatu yang ringan, ya kan? Nah, sikap ini perlu kita miliki. Inilah yang Tuhan cari di atas muka bumi hari ini, dan Tuhan tinggal ya di dalam hati orang-orang yang demikian. Nah, kita bersyukur ya, kita ada komunitas pembacaan Alkitab. Di sini kita mau berlatih menjadi orang yang terbuka pada Tuhan. Orang yang juga gentar kepada firman Tuhan, terhadap firman Tuhan. Nah, tantangan dunia modern ini bagi orang-orang muda itu membuat orang itu rohnya bisa tertutup kepada Tuhan. Ya, menganggap perkara-perkara rohani itu nomor sekian. Ya mungkin ya penting prestasiku, aktualisasi diriku dulu, pencapaianku dulu. Ya bukan prestasi tidak penting ya. Daud, Salomo juga adalah orang-orang yang berprestasi pada zamannya ya, tapi hati mereka ini sangat tepat di hadapan Tuhan. Mereka betul-betul tadi ya remuk rohnya, betul-betul terbuka sepenuhnya pada Tuhan, ya betul-betul gentar terhadap firman Tuhan ya. Itu kata trembles at my word itu luar biasa itu. Kita perlu berdoa, kita juga punya hati yang demikian. Nah, itulah sebenarnya yang dikutip ya oleh apa? Kita kembali ke Stefanus ini ya, perkataan Stefanus. Ini sebenarnya ingin menunjukkan ya, inilah yang sebenarnya Tuhan cari gitu. Ahli Taurat, orang Farisi ya, mereka mungkin mempelajari firman, tapi apakah hati mereka ini terbuka? Apakah mereka punya constraint spirit tadi ya, roh yang remuk dan gentar terhadap firman. Ya. Buktinya kan mereka akhirnya menolak Tuhan Yesus dan juga membunuh Stefanus nih sebagai saksinya Tuhan. Nah, itu dikutip ya, Stefanus ini mengutip perkataan ini untuk menjadi peringatan juga bagi orang-orang yang menuduh dia gitu. Nah, ini juga menjadi peringatan bagi kita hari ini. Nah, kita mungkin membaca Alkitab, tapi bisa jadi kita nggak gentar terhadap firman. Roh kita juga tidak remuk. Ya, ini istilah aja ya, pakai istilah Alkitab ya, contrite spirit tadi. Kita perlu ya terbuka lah. Ya. Nah, kita dalam jemaatnya atau dalam komunitas orang percaya ya, Tuhan juga memberikan kepada kita kakak-kakak gembala. Ya. Nah, kita juga perlu belajar ya, terbuka kepada kakak-kakak gembala, saling menggembalakan ya. Karena Tuhan hadir hari ini juga melalui komunitas orang percaya, Tuhan bisa berbicara. Nah, termasuk pada malam hari ini kita berkumpul di sini, Tuhan bisa berbicara melalui mungkin sharingnya Alvin, sharingnya Yunike, sharingnya Dedi, sharingnya Kak Renat, Kak Joel ya, Kak Iva. Nah, asal kita punya hati yang terbuka, maka pembicaraan Tuhan itu melalui
ya saudara-saudara seiman kita ini bisa membangun kita. Oke, itu yang saya dapatkan ya. Saya bisa bagikan juga kepada teman-teman yang hadir. Terima kasih Kak Eko. Amin. Amin. Bagaimana yang lain? Saya ada waktu. Alvin, Aifa, Yohanes. Saya belum. Ya, 10 menit. Ya. Silakan disimpulkan aja Kak Yohanes. Ya, sharing sebentar deh. Ya, kemarin ya saat kita baca kisah para rasul 9 ini, saya kembali terkesan juga sih dengan cara Tuhan ya mendapatkan Paulus ini. Jadi awalnya kan Paulus ini ya sangat berkobar-kobar ya, berapi-api untuk menangkapi ya orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan begitu. Tapi ya di tengah perjalanan ada ini ya, ada apa? Cahaya, ada terang yang memancar yang menyoroti Saulus ini. Dan akhirnya hasilnya adalah ya Saulus tuh rebah ke tanah ya. Dan ya mungkin ini bisa apa ya? Bisa menjadi ya pengalaman kita sehari-hari juga sih. Saya juga pernah apa mendengar penjelasan ini ya. Jadi hari ini pun kita perlu ya sorot terang dari Tuhan gitu untuk ya untuk menyadarkan kita, mengekspos kita. Nah, hasil dari sorot terang ini ya pertama adalah membuat rebah ya, Saulus ini rebah. Dan kedua adalah ya dia mendengar perkataan dari Tuhan ini. Jadi ya betul-betul sorot terang Tuhan ini ya yang bisa ya tadi dalam tanda kutip merebahkan kita gitu. Bukan dari mungkin introspeksi atau pemikiran perasaan kita sendiri, tapi betul-betul sorot terang Tuhan. Dan akhirnya melalui ini Saulus ya mendapatkan penyingkapan ya, pewahyuan mengenai tentang ini ya, kata aku ini ya. Di mana ya tentu dari ini ya, dari perkataan Tuhan yang mengapakah engkau menganiaya aku, padahal yang secara ya terlihat mata ya Paulus menganiaya orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan tadi, orang-orang yang tadi juga mungkin di beberapa ayat sebelumnya dikatakan orang-orang yang memanggil atau ya menyerukan nama Tuhan ya. Tetapi ternyata saat Saulus menganiaya mereka Saulus sedang menganiaya Tuhan gitu. Di ayat 5 ada Tuhan Yesus bilang lagi, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi kan ini menyatakan bahwa ya Tuhan Yesus itu satu ya dengan orang-orang yang mengikuti dia, orang-orang yang telah menjadi bagian dari tubuh Kristus juga gitu. Sehingga ini kan juga menjadi wahyu yang besar juga ya bagi Paulus, akhirnya juga menjadi ministrinya juga ya, di mana di Efesus 5 ini Paulus mengatakan rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat dan gereja. Rahasia ini kan bukan secret ya kalau di bahasa Inggrisnya, tapi misteri gitu.
Jadi sesuatu yang awalnya misteri ya, misterius seperti itu. Akhirnya bisa disingkapkan, yaitu mengenai hubungan Kristus dan gereja yang itu adalah satu gitu. Dan kemudian kisah ini ya, setelah Saulus ini mengalami kebutaan ya, ini juga ya pasti menyingkapkan ya kondisi Saulus juga, yang mungkin dia awalnya merasa mengerti banyak hal, lebih unggul daripada orang-orang lain, tapi saat ini ya betul-betul dia tidak bisa melihat apa-apa dan membutuhkan orang lain. Dan di ayat selanjutnya bahkan Tuhan mengutus Ananias ya. Kalau saya tidak salah, Ananias ini ya hanya di satu kali saja disebut di Alkitab gitu. Jadi ya kalau dibanding dengan bagian tulisan Paulus ya yang sangat besar porsinya di Perjanjian Baru, ya Paulus ini betul-betul ya kalau dinilai saya sangat ya porsi yang besar gitulah dalam Perjanjian Baru ini dibanding dengan Ananias yang hanya sekali ini saya disebut. Tetapi di sini menunjukkan bahwa seorang Saulus ya yang akhirnya menjadi Rasul Paulus pun membutuhkan anggota tubuh yang lain seperti Ananias ini ya untuk bisa membawa dia juga berbagian ya di dalam tubuh Kristus ya. Bahkan Tuhan sendiri yang mengutus Ananias ya, menggunakan Ananias untuk ya ini gimana tadi, menumpangkan tangan ya kepada Saulus ini. Jadi di ini pun pasti juga yang sesuatu yang menggores juga ya bagi Paulus ini, akhirnya juga dia mendapatkan ya, wahyu, mendapatkan betul-betul pemahaman yang jelas mengenai tubuh Kristus gitu. Dimana akhirnya dia dijelaskan juga kan di banyak suratnya. Dan ya satu lagi ya tadi yang kemarin juga sempat sharing di ini ya di ayat 15, bahasa alat pilihan bagiku ini bahasa Inggrisnya atau lebih tepatnya adalah chosen vessel, di mana Paulus ini dipilih menjadi sebagai vessel, wadah atau bejana Tuhan gitu. Ya jadi yang melalui pertobatan Paulus ini ya, dia betul-betul melihat Kristus dan gereja yang adalah satu, juga betul-betul melihat perkara tubuh Kristus ya, yang ya masing-masing anggotanya saling membutuhkan ya, jadi saling ya berkaitan juga, saling membutuhkan, saling melengkapi juga. Oke, segitu aja. Puji Tuhan. Itu ya, lengkap. Ya, baik ya. Terima kasih kalau gitu. Kita sampai di sini ya. Kalau gitu bolehkah kita minta tolong kepada Alvin untuk mendoakan kita malam ini? Ya, oke. Amin. Kedengeran nggak ya? Ya. Oke. Amin. Ya, kita berdoa ya untuk sering berdoa. Ya, Tuhan Yesus, Tuhan, sungguh terima kasih Tuhan bisa hasil ini yang sudah melihat Tuhan bagaimana Tuhan Tuhan perjalanan para rasul Tuhan Tuhan bahwa kami juga melihat bagaimana Tuhan selalu dipulihkan Tuhan yang begitu pengalaman kami agar kami Tuhan bagaimana kami sedang menggembalakan Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan bahwa kami Tuhan sering membutuhkan di dalam tubuh Kristus. Jangan tinggalkan kami Tuhan di dalam hidup gereja, di dalam persekutuan. Terima kasih Tuhan buat kami dalam kehidupan selanjutnya, pada hari-hari ke depannya juga boleh Tuhan berkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, kalau gitu kita ambil gambar yang bisa malam ini. Oke, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam. Terima kasih Kak. Berarti Teman. Berkah.
memberkati. Selamat malam. Tuhan memberkati.